Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatun Wagidah. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang perwalian. Apa sih perwalian itu? Perwalian atau folk deeds berasal dari kata wali, mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yatim yang belum dewasa atau belum akil balik atau berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dan melakukan suatu perbuatan hukum. Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa yang pertama, anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Yang kedua, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-Undang Buku Hukum Perdata dinyatakan mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Pada umumnya setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi dalam hal mana suaminya menjadi wadfuks, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan menurut undang-undang. Hal ini sesuai yang tertuang pada pasal 331, 351, dan 361 KUH Perdata. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami atau istri, anak-anak maupun harta kekayaannya, terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, kewajiban yang harus dilakukan sebagai wali, yang pertama, mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwalian. Yang kedua, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Yang ketiga, menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan memiliki atau mewakili anak dalam segala tindakan perdata. Yang keempat, mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak. Yang kelima, mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur, mereka belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum. Dalam hal ini demikian, mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka. Untuk itu, peranan BHP sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali, ayah atau ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Perwalian anak di bawah umur terjadi karena yang pertama, salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang kedua, orang tua bercerai, dan yang ketiga, pencabutan dari kekuasaan orang tua. Maka dengan tampilnya balai harta peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Dalam artian, balai harta peninggalan memikul tugas selaku wali sementara dan wali pengawas. Pasal 1 Instruksi BHP dan pasal 366 KUHP Perdata. Yang menjadi dasar hukum perwalian adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 nomor 166 pasal 47 pasal 60. Yang ketiga, peraturan mengenai majelis udel. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.